Permainan timnas Indonesia sangat bagus dan juga di sini adalah permainan timnas dan permainan timnas ini sangat luar biasa kerja kerasnya. Dan kini kita akan membahas tentang untuk timnas Indonesia, tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang dimasukkan dalam line up Patrick Kluivert. Oke, kali ini selamat datang kembali bersama saya Bang Parwi yang akan membahas kembali tentang timnas Indonesia yang akan selalu kita bahas, tentunya yang tidak bosan-bosan untuk membahas tentang timnas Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemain-pemain timnas Indonesia, tapi alangkah baiknya ya saya ucapkan terima kasih ya untuk rekan-rekan semuanya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah support Bang Parwi ini, yang selalu like dan juga subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih, jangan ragu-ragu untuk like dan juga subscribe channel Bang Parwi akan mendapatkan informasi terupdate dari tentang timnas Indonesia yang terkini. Oke, terima kasih. Di sini juga saya akan membahas di sini untuk pemain-pemain yang line up. Di sini cukup berhasil untuk Patrick Kluivert untuk membangkitkan kepercayaan diri dengan membuktikan bahwa timnas Indonesia meraih poin 3 poin mengalahkan Bahrain 1-0. Di sini ya, di sini untuk susunan pemain sendiri ini di sini yang dipasang di line up pertama itu ada Martin Paes, Rizky Ridho, Jay Incas, Hapner, Kevin Dijk, Pelupessy, Haye, Verdonk, Orad Mangun, serta Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Di sini sangat kompak, sangat bagus ya untuk dari segi susunan pemain ini, dan memang ini kembali ke setelan yang seperti kebiasaan dari timnas Indonesia bermain 3 back. Nah, tidak bermain dengan 4 back seperti kemarin, dan saat kita bertahan menjadi 5 back. Kita bermain 5 back ya. Di sini sangat-sangat sentral sekali, dan hanya kita bermain 3 back di sini dengan permainan dengan kita menguasai lini tengah. Di lini tengah ada 5 pemain ya. Di sini kita menggunakan formasi ada 3-5 ya, 3-5-2. Kita dengan formasi 3-5-2 ini sangat-sangat bagus. Dan saat kita mau menyerang, counter attack, kita mengandalkan dari serangan bertahan dan juga mengandalkan counter attack. Nah, kita mengandalkan serangan balik. Nah, ini sangat-sangat efektif. Inilah ya tipikal permainan yang cocok ya menurut saya untuk timnas Indonesia. Kita akan membahas tentang pemain timnas Indonesia. Oke, untuk penampilan Paes kali ini sangat luar biasa, gemilang sekali ya. Juga sangat gemilang sekali. Memang di sini untuk kemarin saat lawan Australia kita terbantai 5-1. Martin Paes ini kebobolan 5 gol. Ini bukan salah Martin Paes ya. Kenapa di sini? Karena memang itu memang murni kesalahan dari Patrick Kluivert, dari taktik yang dijalankan oleh Patrick Kluivert ada kesalahan. Tapi di sini di saat lawan Bahrain ini diperbaikilah taktik itu dan kembali ke formula awalnya, ke formula timnas Indonesia saat dilatih oleh Sintayong, kembali seperti itu. Ini sangat bagus, dan ini juga terbukti dari di lini belakang kita sangat solid. Oke, ada di sini Jay Incas. Wah, Jay Incas sangat mengordinasi di lini belakang. Ini sangat-sangat oke dalam mengordinasikan, dan disinilah untuk kembalinya dari trio dari back kita. Di trio back kita sangat luar biasa di situ ya, Hapner dan juga Rizky Ridho dan juga Jay Incas. Dan di sini untuk dari kita bahas dari belakang dulu, dari lini belakang. Dari untuk Rizky Ridho sangat luar biasa. Di sini Rizky Ridho menjadi man of the match dari pertandingan kali ini, pertandingan melawan Bahrain kali ini ya. Dengan pertandingan 1-0 atas Bahrain, menang 1-0 atas Bahrain ini, karena memang dia banyak penyelamatan. Bahkan pada waktu ya Martin Paes, pada ada seseorang sudah bola, ada seseorang dari pemain Bahrain yang mau menjebloskan gawang, di situ Martin Paes sudah kehabisan akal, sudah mati langkah, tidak akan bisa sudah bisa dipastikan gol lah istilahnya. Tapi di situ tiba-tiba ada Rizky Ridho yang menyundul bola sampai ke belakang gawang kita. Ini sangat luar biasa. Ini ada penyelamatan yang krusial, sangat krusial bagi kita, yaitu dari Rizky Ridho. Saat Martin Paes sudah mati langkah, di situ ada Rizky Ridho, dan di situ sangat cepat dia ada di situ. Wah, ini sangat match of the match, sangat bagus untuk penyelamatan, dan ini membuktikan bahwa Rizky Ridho memang setara dengan pemain-pemain kita di Eropa. Nah, seperti itu. Dan juga di sini Hapner
Oke, memang dia untuk pertandingan kali ini Hapner berhasil mengontrol emosinya ya. Untuk mengontrol emosinya kali ini Jefferson berhasil mengontrol emosinya, dan penyelamatan yang sangat-sangat gemilang dan juga sangat-sangat krusial juga yang dilakukan oleh Hapner di sini ya. Di sini dilakukan Hapner. Di sini ia menyapu bersih, melakukan tackling bersih di kotak penalti. Kita mempunyai di lini belakang ya, ini sangat mantap. Kita punya tukang jegal yang sangat mumpuni, yang sangat luar biasa, yaitu Justin Hapner, tukang begal di lini belakang yang sangat luar biasa ya. Bahwa untuk kali ini ya, untuk memang Justin Hapner dengan jiwa mudanya, memang ia juga tidak takut, bisa dikatakan ini adalah preman timnas Indonesia. Untuk Justin Hapner sendiri ini dibuktikan dengan sapu-sapuan bersih, tidak takut apapun terjadi, langsung capcus ya, dengan sliding, tapi di slidingnya bersih sekali ini. Dan itu sangat krusial bahwa di situ, bahwa pas di lini pertahanan timnas sudah tidak ada yang bisa kawal dari pemain dari Bahrain, tidak ada satupun. Di situ Justin Hapner langsung menjegal pemain dari Bahrain di kotak penalti. Seandainya tidak dijegal, itu sudah dipastikan akan berbuah menjadi gol. Nah, seperti itu. Dan di sini oke, dari Justin Hapner ya, oke, Justin Hapner. Kita juga tidak hanya Justin Hapner, yang kita sekarang juga mempunyai tukang jegal baru, yaitu adalah Joey Pelupessy. Di lini tengah kita juga mempunyai tukang jegal Joey Pelupessy. Walaupun ia sudah berusia 30 tahun, tapi ia serasa bermain 24 tahunan saja. Ia sangat bagus dan banyak sekali yang memutuskan serangan dari Bahrain. Salah satu adalah pemain andalan dari Bahrain ini, selalu paling diandalkan, terbaik dari Bahrain, selalu dijegal oleh Pelupessy. Di depan Pelupessy tidak bisa berkutik sama sekali. Dan ini sangat bagus, dan ini memang PSSI sangat tepat untuk menaturalisasi dan memanggil Pelupessy untuk ke timnas Indonesia. Walaupun memang usianya sudah 30 tahun, tidak muda lagi, tapi ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali. Oke, dari Pelupessy. Dan ini kita di dalam ke depan, kita punya Marcelino, kita punya duet maut Marcelino, yaitu Ole Romeni dan Marcelino. Dia terbukti dengan kerjasama chemistry dengan satu tim ini, dari sama-sama dari satu tim yang sama di Oxford United. Ole dan juga Marcelino ini menunjukkan chemistry yang bagus, tidak ada yang namanya egoisnya. Nah, di sini memang pada menit-menit di 57 ya, di menit yang ke-57 ini juga memang saat itu juga Bahrain menebar keancaman, tapi tetap saja Martin Paes juga bisa menghalau bola ya, walaupun lini belakang kita agak-agak rentan di babak kedua. Dan juga di menit-menit untuk Marcelino Ferdinand ini, di memasuki menit 42, Marcelino Ferdinand sangat-sangat juga disayangkan tembakannya yang melenceng ya. Ini yang sangat disayangkan dari Marcelino Ferdinand, yang sudah tidak ada yang kawal, berdiri bebas, tidak ada yang bisa kawal. Di babak kedua juga di sini pengganti dari Marcelino Ferdinand juga sama. Di sini yaitu Eliano Reyes ya. Eliano Reyes juga sangat-sangat disayangkan, sudah tidak ada ngalangan, maklum tidak bisa gol. Dan memang Eliano Reyes ini memang perlu belajar lagi ya, karena menurut saya ya di sini memang penampilan juga cukup bagus untuk Eliano Reyes. Dan ini kemungkinan besar yang memang pada waktu saat itu tidak dipasang oleh Coach Sintayong, karena memang ini. Tapi ya dalam pergerakan dia bagus, dalam kelincahan dan pergerakan untuk Eliano Reyes ini memang bagus ya. Karena juga dia dengan usianya yang masih sangat muda. Ini kita harap maklum karena masih usia muda, karena pemain-pemain seperti ini memang belum matang, seperti Marcelo Ferdinand, seperti Eliano Reyes ini memang belum matang. Jadi memang agak ada rasa minder dan lain sebagainya, masih kurang tenang di sini. Di lini belakang kita masih kurang tenang. Nah, seperti itu. Dan kemudian di bagian tengah ada Pelupessy dan juga Tom Haim. Tom Haim juga cukup lumayan, cukup oke lah, cukup kompatibel ya, walaupun dia memang tidak bisa bermain 90 menit karena dia mengalami kecapean pada di menit
di babak kedua. Di sini yang juga saya sangat apresiasi sekali ya itu adalah Kevin Dick ya. Kevin Dick, iya ya, setelah sembuh dari cedera dia langsung dimainkan. Kali ini Kevin Dick perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Ia terpaksa harus jatuh bangun. Memang ya kadang memang agak-agak umpannya tidak akurat ya. Juga kadang-kala ya sering kehilangan bola, tapi ia membayar semua itu dengan jatuh bangun, mengamankan, menyapu bersih apa yang ada di depannya. Karena di sini Kevin Dick sangatlah di pressing super ketat untuk Kevin Dick. Kenapa dia sering melakukan kesalahan dan juga ia dipaksa untuk melakukan kesalahan karena Kevin Dick ini di pressing ketat oleh pemain Bahrain dan dia memang di pressing hampir tidak bisa berkutik. Di sini juga ya untuk Verdonk. Wah, ini Verdonk ini dari Verdonk ini sendiri tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Verdonk. Di lini belakang kita ada ini Verdonk, tidak ada yang bisa menghentikan laju dari Verdonk. Selalu kalang kabut dari pemain Bahrain saat berhadapan dengan Verdonk, saat hadapan head to head dengan Verdonk. Ini sangat luar biasa sekali untuk Verdonk. Dan juga Hafner dan juga pengganti juga di sini Ivar Jenner dengan dalam pengganti juga cukup impresif, cukup menurut saya di sini untuk dari Patrick Kluivert cukup berhasil ya. Saya harap untuk formasi seperti ini, permainan seperti ini bisa selalu dipertahankan oleh Patrick Kluivert dan juga timnas Indonesia. Dan ini ya, bahwa ini sudah bukti bahwa timnas Indonesia, bahwa pemain-pemain timnas Indonesia sudah berjuang keras, mati-matian ya, jatuh bangun, tidak kenal lelah, sangat berjuang mati-matian ya. Bahwa di sini sudah membuktikan bahwa pemain naturalisasi kita, pemain diaspora ataupun pemain keturunan kita berjuang dengan segenap hati ya, dengan segenap hati mereka dan juga dengan nasionalisme yang tinggi, dengan bangganya mereka menjadi warga Indonesia saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga saat lagu Tanah Airku dinyanyikan, mereka juga menyanyikan semua itu. Jarang ya kita temui di negara-negara lain seorang naturalisasi bermain lagu kebangsaan saat menyanyikan lagu kebangsaannya dan juga saat menyanyikan lagu item dengan hafal, ini jarang sekali. Dan mereka cukup senang, cukup happy, cukup bangga ya. Seperti Pelu Pessi yang sudah baru dimainkan kali ini, ia sangat bangga, kelihatan sangat bangga dan berjuang sepenuh hati. Kurang apa lagi ya. Jadi di sini ya saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya pecinta timnas Indonesia, siapapun, dukunglah timnas Indonesia ya. Kalau tidak mau dukung, nggak usah dukunglah. Dan janganlah membuat narasi-narasi yang memecah belahkan untuk timnas Indonesia, untuk pemain kita. Dengan narasi-narasi, wah pemain kita tidak bermain dengan hati, pemain naturalisasi tidak bermain sepenuh hati, tidak mempunyai rasa nasionalisme tinggi. Janganlah seperti itu ya. Buang hal itu. Jangan memakai naturalisme membuat narasi-narasi seperti itu yang bisa melemahkan mental pemain-pemain kita. Langkah baiknya kita selalu memberi support, menang ataupun kalah selalu berikan support untuk timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, berikan support untuk timnas Indonesia. Kalau kita memang benar-benar cinta dengan Indonesia, karena mereka adalah pemain-pemain yang terbaik yang dipilih oleh pelatih yang siap membela timnas Indonesia. Itu sudah dibuktikan. Seperti kemarin, seperti juga ya Mas Hilger katanya wah tidak bermain hati. Hey man, Mas Hilger karena mereka pulang karena memang sudah tidak memungkinkan untuk melawan Bahrain karena dengan cederanya. Tapi di sini juga ada bagusnya untuk Mas Hilger kembali ke klubnya, karena memang kalau secara hitung-hitungan dana tentunya akan mengurangi beban dana yang dikeluarkan oleh PSSI untuk menyewa hotel, biaya makan dan lain sebagainya itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, dan selalu dukung timnas Indonesia dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel Bang Farum ini ya. Terima kasih, dan saya akan memberikan informasi terupdate selanjutnya. Cayo.